Jika perusahaan tidak bakar uang, itu justru menandakan perusahaan tidak mempunyai masa depan. Kata bakar uang belakangan ini marak lagi karena banyak sekali orang yang percaya bahwa sekarang saatnya startup itu berguguran satu persatu. Walaupun setelah ditunjukkan fakta-fakta yang melakukan PHK startup Indonesia itu sedikit sekali, kecil sekali dibandingkan dengan pernyataan Kadin bahwa selama pandemi ada 15 juta tenaga kerja mengalami PHK, atau kita lihat ada perusahaan-perusahaan dan media-media besar yang melakukan PHK dan jumlahnya lumayan. Tapi oke lah, karena sudah banyak yang menganalisis bahwa seakan-akan percaya startup itu benar-benar failed. Walaupun yang failed itu adanya di Argentina, di Turki, dan lain sebagainya. Dan kita kemudian mendengar ulasan-ulasan startup Indonesia itu failednya karena mereka bakar duit katanya, bakar uang. Begitu negatif, dan saya membaca beragam analisis dan semuanya percaya bahwa startup bakar uang itu sangat berbahaya. Seakan-akan startup itu selalu identik dengan bakar uang. Ada benarnya karena memang sekarang ada terminologi yang disebut sebagai burning rate atau burn rate. Jadi tingkat atau kecepatan membakar uang. Dan ketika sebuah startup mencari pendanaan, mencari pembiayaan, memang mereka juga mempropos berapa burning rate-nya. Dan kemudian investor ternyata juga senang sekali dengan melakukan itu. Mengapa demikian? Karena bakar uang bagi investor itu adalah suatu paradigma, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa perusahaan itu memang harus bakar uang. Karena dengan bakar uang mereka akan menciptakan masa depan. Namun demikian, bakar uang juga sering disalah tafsirkan. Ada sebuah startup pasang iklan di sebuah media, dan media itu kemudian ditambah dari satu televisi ke televisi-televisi lainnya. Jadi karena pasangnya cukup banyak, nilainya kemudian disebutkan 41 miliar. Seakan-akan 41 miliar itu pasang iklan besar sekali. Kalau televisi sebesar itu tidak besar itu pasang iklan seperti itu. Tapi yang saya persoalkan adalah itu dianalisis sebagai bakar uang. Bukan, itu promosi. Coba tanyakan kepada perusahaan kopi instan. Berapa budget mereka untuk pasang iklan? Besar sekali. Airlines, bank, kemudian kita bisa lihat lagi perusahaan mie instan atau perusahaan-perusahaan lainnya. Semuanya itu pasang iklan nilainya fantastik. Jadi sekali lagi, jangan samakan bakar uang dengan iklan. Bakar uang ini terkait dengan pricing. Dan di dalam terminologi pricing kita seringkali bicara disebut sebagai predatory pricing. Anda beli barang pokoknya adalah 100, normalnya Anda ngambil keuntungan dong. Dari 100 itu tergantunglah Anda. Kalau branded bisa untung 100% jadi jualnya 200. Ada juga yang jualnya 300, dikemas demikian rupa, kemudian dibangun image dan dibikin limited edition. Nah, jadi ada margin. Jadi kalau untung besar tidak dilarang oleh undang-undang. Tetapi kalau dia bakar uang ini jadi masalah. Artinya bakar uang beli 100, kemudian dia jualnya Rp1 atau dijualnya adalah Rp10. Mengapa begitu? Karena Anda ingin menyingkirkan kompetitor sehingga dalam pasar tidak terjadi kompetisi. Kompetitor out dan sehingga kemudian customer tidak punya pilihan. Jadi terpakulah sama Anda. Tapi entah mengapa tidak disemprit lagi oleh KPPU belakangan ini. Jadi harusnya ini masuk dalam ranah undang-undang antitrust. Jadi semacam persaingan kurang sehat barangkali ya. Kalau memang kita akan menyingkirkan kompetitor sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan. Nah, bakar uang itu seperti itu. Jadi harga kita beli modalnya 100, kita jual jauh di bawah dengan tujuan untuk menghapuskan persaingan. Tetapi startup ini bukan soal menghilangkan persaingan. Mereka rata-rata memang menciptakan sesuatu yang baru. Namanya juga disrupsi. Disrupsi itu adalah creating something new. Dan mereka justru ingin membakar lemak-lemak perekonomian. Jadi mereka membidik pasar yang ada di bawah. Jadi kalau kurva permintaan itu, ya Anda bisa lihat kurva permintaan, di sini ada pricing, di sini ada quantity. Dan mereka kemudian tidak membidik yang di atas sini. Kalau di atas sini kan jumlahnya sedikit nih, kuantitinya sedikit di sini. Nah, karena kurva permintaan miring ke bawah begini, dan akhirnya yang dibidik ini yang di bawah. Jadi yang ada pada the bottom of the pyramid. Jadi
di titik bawah, katakanlah taksi. Dulu mahasiswa tidak naik taksi, kendaraan umum angkot, bis, atau kereta api. Karena apa? Karena taksi mahal, ada taksi yang branded. Kalau Anda mau pergi ke airport katakanlah 100.000, 200.000 rupiah, branded. Tetapi begitu ada taksi online, ditawarkanlah taksi yang hanya katakanlah 20.000 rupiah. Atau barangkali hanya sekitar 10.000 rupiah. Saya masih ingat ketika karyawan saya panggil ketika ada ojek online nganterin surat hanya 10.000. Saya bilang, kamu gak usah lagi nganterin surat. Terlalu mahal saya ngirim kamu, belum bayar ini itu bensinnya dan sebagainya. Dan kamu gak bisa bantu saya di kantor. Jadi sudah serahkan pada ojek online, kita bayar gosen. Ya itu hanya sekitar 10.000 rupiah. Dan kami diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Dan yang menarik adalah supir ojek atau tukang ojeknya juga diuntungkan karena mereka dapat insentif, jadi mereka tidak dirugikan. Jadi kalau kita lihat bakar uang itu seperti apa, kita bisa melihat sehari-hari. Misalnya saja kita membeli kopi, di Kopi Kenangan ada paketnya, paket cerita roti 2. Itu ada kopi dan kemudian ada beberapa roti lah di situ pilihan. Kalau kita beli di marketplace A, harga yang 130.000 itu menjadi sekitar 119.000 karena ada potongan-potongan yang lumayan diskonnya ya, dan dari 130 jadi 119. Dan anak-anak muda semakin hari semakin pandai, mereka bisa mencari di mana ada yang lebih murah. Ternyata ada marketplace lain yang menawarkan potongan yang lebih besar, yaitu bebas ongkir dan lain sebagainya, sampai akhirnya harganya di bawah 100.000. Dan Anda bisa lihat dari 130.000 bisa menjadi di bawah 100.000. Kalau Anda mempunyai pilihan seperti ini, produknya sama, yang satu harganya 119.000, di sini harganya di bawah 100.000, katakanlah 90-an ribu lah begitu. Itu potongannya lumayan, sekitar 40.000 rupiah. Anak-anak muda ini sekarang luar biasa. Mereka mempunyai searching intelligence, ya, kemampuan mencari yang luar biasa. Dan mereka tahu itu. Teori ekonomi mengatakan kalau ada barang yang identik dan kemudian harganya ada yang lebih murah, maka konsumen akan bergeser memilih yang lebih murah. Nah, yang lebih murah ini adalah pihak marketplace yang bakar uang. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Ada di mana-mana Anda bisa melihat, bahkan ada yang menjual harga Rp1, ada yang layanan gratis selama periode tertentu, harga yang ongkosnya digratiskan dengan sistem referral, kemudian juga tarif flat untuk satu pengiriman. Ya. Nah, sekali lagi semua itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan dalam dunia yang disruptif ini pelaku usaha memang memikirkan bagaimana caranya mereka bisa mencapai penjualan yang tinggi. Setelah itu mereka kemudian akan monitor apakah sudah stabil atau tidak. Selama belum stabil, investor yang tentu saja mempunyai rencana untuk valuasinya lebih tinggi, mereka tentu akan bakar uang terus. Mereka akan dorong eksekutifnya, bakar lagi. Dan ada rate-nya, ada tingkatannya berapa persen per bulan. Dan mereka kemudian ingin ada pertumbuhan. Nah, jadi ini merupakan alat. Dan alat itu adalah untuk melihat apakah konsumennya sudah stabil. Jadi katakanlah misalnya YouTube. Itu adalah suatu industri baru pada waktu YouTube mulai muncul. Dan saya berpikir suatu ketika YouTube ini akan bisa mengganti pola orang nonton televisi. Benar saja, sekarang sudah berganti. Tapi pada waktu itu siapa yang mau mengirim video ke YouTube? Siapa yang mau nonton video di YouTube? Downloadnya mahal, kemudian membuat video juga merepotkan. Tapi teknologi berkembang menjadi lebih friendly, akhirnya hampir semua orang sekarang taruh videonya di YouTube dan kemudian mereka bisa mendownload karena semakin murah. Dan setelah digratiskan cukup lama, kemudian akhirnya mereka mulai monetize, taruh iklan, dapat iklan dan lain sebagainya. Jadi dapat uang lah akhirnya YouTube ini dengan cara menggratiskan itu. Jadi dia meng-create market. Nah, kemudian kita lihat banyak sekali orang yang menawarkan tarif yang sangat murah. Dan tarif yang sangat murah itu kemudian diciptakan untuk apa? Untuk melihat permintaannya naik ya. Karena mereka ingin permintaannya eksponensial naik. Nah, begitu sudah naik, kemudian mereka kasih jeda selama beberapa waktu. Dilihat, kalau mereka tidak bakar uang, apakah konsumen ini akan turun?
akan beralih nggak ke tempat yang lain? Kalau ada kompetitor bakar uang, ya pindahlah mereka ke sana, apalagi produknya sama. Kemudian turun ke sini, turun ke bawah, maka si milik produk atau pemilik marketplace harus bakar uang lagi. Sampai suatu ketika mereka tahan-tahan sedikit, ya turun, dan terjadilah suatu kestabilan. Maka kalau Anda lihat naik ojek online hampir tidak ada lagi bakar uang. Sopir-sopir dan tukang ojek sekarang ini juga sering mengeluh. Dulu bisa bawa uang dalam jumlah besar, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan dulu supir di rumah atau di kantor yang pindah menjadi tukang ojek atau supir taksi online, sekarang balik lagi. Kenapa? Karena pendapatannya tidak seperti dulu. Jadi sudah stabil mereka di sana. Nah, apakah perusahaan taksi online ini sudah mulai meraih untung? Silakan Anda lihat sendiri laporan keuangan mereka. Karena sebagian sudah ada yang go public, jadi bisa Anda lihat datanya. Nah, kalau mereka sudah kembali di sana, harusnya mereka akan mulai berpikir one day accounting mereka mulai bagus, buku mereka mulai bagus. Kalau sudah bagus, enak tuh buat go public. Begitu kurang lebih ya, kalau sudah stabil. Jadi dengan kata lain, bakar uang ini bisa merupakan sebuah tolok ukur bagi perusahaan, terutama adalah investor yang memang tujuannya adalah valuasinya naik. Setelah naik kemudian kalau dananya habis, perusahaan ini foundernya akan cari lagi dana dari pihak-pihak lain. Mereka cari dari pihak lain dan nanti kemudian mereka bisa bernafas sekitar 3-4 tahun karena dana baru muncul dan kemudian valuasi kemudian juga berubah. Nah, burn rate yang tinggi bisa berarti perusahaan tengah meraih banyak customers yang tentu saja butuh biaya atau acquisition upfront sampai kemudian menjadi stabil. Saya masih ingat misalnya Telkom pernah punya belanja.com. Belanja itu berada di bawah perusahaan konvensional Telkom. Tentu saja yang diukur itu adalah the bottom line. Kalau dibiarkan terus-menerus ruginya akan banyak. Tetapi kalau belanja ini adalah startup yang berdiri independen di luar, maka mereka bisa mendatangkan investor. Dan investor ini kemudian pasti akan bakar uang. Jadi dia akan disejajarkan nanti dengan Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan bagi kita semua bahwa dewasa ini di era disrupsi, kita memiliki dua jenis perusahaan. Pertama ini adalah perusahaan yang kemarin, yesterday. Perusahaan yang yesterday ini, yesterday is today adalah perusahaan kemarin yang kita bawa ke hari ini. Ini adalah perusahaan yang kita pakai accounting. Dengan accounting itu kita lihat data historical dan accrual. Oleh karena itu bakar uang ini berbahaya di sini karena bisa merusak the bottom line. Nah, ada paradigma yang kedua. Di sini paradigmanya adalah bukan lagi cash is king. Kalau di sini cash is king. Di sini adalah growth at any cost. Growth at any cost. Tidak melihat profit mereka. Yang dilihat adalah pertumbuhan eksponensial. Jadi seperti tadi saya sebutkan YouTube, beberapa taksi dan ojek online, apakah di sini atau di negara lain, mereka lakukan seperti itu. Sampai kemudian datanglah investor baru dan begitu mereka mencapai kondisi yang stabil atau sudah mendekati monopoli dalam industrinya atau punya keunikan yang tidak ada pemain lain, dan barulah mereka kemudian monetize di sana. Jadi sekali lagi ini adalah bukan pendekatan lama, ini adalah pendekatan the future. Yang the future ini, pendekatan-pendekatan ini didukung oleh investor yang memang modelnya adalah model bakar uang sampai suatu ketika pelaku-pelakunya sudah stabil, sudah tidak ada kompetitor yang mengganggunya lagi, barulah kemudian mereka make money. Nah, paradigma lama juga seringkali burn rate itu diukur pakai pendekatan accounting dengan memasukkan unsur depresiasi, amortisasi, dan segala hal yang bersifat accrual base. Paradigma baru dalam burn rate sekarang menggunakan pendekatan cash basis, yaitu selisih antara cash outflow dengan cash inflow atau sebaliknya lah, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa yang disebut sebagai burn cash itu adalah negatif cash flow. Jadi memang dibikin seperti itu. Nah, selain itu juga kita mengenal dua jenis burn rates. Yang pertama itu adalah gross burn rate. Jadi yang diukur itu adalah total operating expenditure. Nah, yang banyak dipakai sekarang ini adalah net burn rate. Artinya apa? Mengukur yang tadi itu, cash inflow dan cash outflow. Biasanya investor itu saat ini mengacu kepada net cash burn rate, jadi bukan yang gross.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bakar uang? Bakar uang sekali lagi adalah isu yang marak di dalam dunia startup yang karakternya adalah tidak menguntungkan pada early stages. Jadi pada tahapan awal itu memang bisnis startup ini tidak menguntungkan. Namanya juga sedang mendisrupsi market karena mereka masuk ke market yang belum dilayani, yang belum ada, market yang belum terbentuk, dan mereka habis-habisan di sana. Jadi katakanlah toko buku Amazon, awalnya kan toko buku Amazon, itu adalah bertahun-tahun tidak untung. Setelah investor masuk berkali-kali, mereka melebarkan sayapnya dari toko buku, kemudian mereka masuk ke dalam beragam produk, sampai sekarang Anda bisa lihat Amazon itu begitu aktif dalam beragam kategori. Mereka masuk di dalam data center, kemudian juga kita lihat masuk dalam health, insurance, finance, dan lain sebagainya. Jadi luas sekali. Nah, pada early stages ini memang tidak menguntungkan. Dia butuh waktu. Tetapi growth-nya ini bisa dibikin eksponensial. Karena industri ini lemaknya banyak sekali. Karena lemaknya banyak dan mereka bisa pangkas lemak-lemak itu, mereka bisa tumbuh cepat. Dan sekali lagi ini pertumbuhannya eksponensial dan menghasilkan profit yang terjadi setelah waktu yang cukup panjang. Sehingga mereka memerlukan supply cash on hand yang sangat besar sebagai expenses. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan disruptif khususnya adalah perusahaan-perusahaan yang menciptakan market baru, perusahaan yang berada dalam industri kategori baru, teknologi base biasanya, atau di bidang biotech yang sekarang juga sedang bermunculan. Jadi mereka memang melakukan hal-hal seperti ini. Sebagai penutup, pertanyaan yang sering muncul seringkali adalah apakah bakar uang ini dapat dibenarkan? Dapat dibenarkan kok. Bakar uang itu tidak selamanya negatif. Kita saja orang lama ini yang keasikan dan selalu menuduh segala hal yang baru ini jelek saja. Jika perusahaan tidak cukup bakar uang, maka biasanya ia tidak melakukan investasi pada masa depannya. Dan diprediksi mereka bisa tergusur oleh kompetitor. Dan semua ini bisa kita lihat dalam cash flow statement. Dan cash flow statement ini selalu menyajikan informasi terkait dengan berapa banyak uang yang dibakar oleh suatu perusahaan dan kita kemudian bandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai oleh perusahaan itu. Jangan lihat the bottom line-nya, tapi lihatlah ini karena nanti kemudian dia akan ditopang lagi oleh investor-investor baru. Jadi ini tidak bisa dikelola oleh badan yang lama, tapi harus dikelola oleh perusahaan yang kedua tadi yang saya sebut sebagai perusahaan the future. Nah, tentu saja ada masanya bakar uang itu juga masalah ketika perusahaan itu secara natural tidak melakukan inovasi, tidak membaca signal pasar, tidak melihat pasar mana yang tumbuh. Tapi dia hidup as usual saja seperti biasa dan kemudian permintaan turun dan akibatnya tagihan tidak bisa diambil, hutangnya membesar dan kemudian karena revenue tidak masuk, ya itu namanya bakar uang juga begitu. Dia bayar gaji karyawan sama dengan jumlah pada saat ekonomi sedang bagus atau perusahaan sedang tumbuh. Dan bayar karyawan, produksi tetap sebesar itu, barang tidak bisa dikirim, itu juga bakar uang sebetulnya. Dan kalau itu terjadi maka sebetulnya perusahaan ini harus dimonitor bukan saja dari bulan ke bulan, tetapi dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Jadi bakar uang bukan kegiatan bunuh diri, bakar uang harus dilakukan dengan pendekatan strategis, bukan ngasal, bukan sekedar memanjakan konsumen. Dan tentu saja investor harus bisa melihat ini. Ketika mengambil alih, investor melihat tingkat uang yang dibakar di perusahaan itu untuk kebutuhan financing di masa depan. Stay relevant.